Biar burung. Ayo kamu sini dekat mama, biar kelihatan di layar. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kakak minta sebelumnya semua layar dibuka. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita hormati Tuhan kita. Kita hargai Tuhan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berdaulat. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera yang daripadamu. Roh Kudus, kami percaya sebagaimana firman-Mu, dua tiga orang berkumpul di dalam namaku, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Bapa, kehadiran-Mu memberikan kelegaan, kelepasan, kedamaian, sukacita bagi kami semua. Berkati ibadah kami malam hari ini. Berkati setiap adik-adik kami, hantarkan langkah mereka Tuhan. Bila mereka bersama-sama dengan kami di tempat ini, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak kami, berkati juga keluarga yang mendampingi, bahkan ibadah secara live diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berikan roh puji-pujian di mulut kami. Hati yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahbiskan ibadah GAP, generasi anak panah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam penyembahan. Kita semua dalam mata tertutup. Buka mulut kita, buka suara kita, naikkan syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Kakak minta semua fokus kita datang menyembah Tuhan. Tidak ada yang asyik sendiri, tidak ada yang main HP sendiri. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita hormati Tuhan kita. Kita hargai Tuhan kita. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Namamu Yesus. Yang terutama di dalam di dalam hidup hidup ini muliakan karena namanya hanya yang terutama yang di pertama dalam di hidup dalam ini hidup ini meninggikan nama memberikan Yesus yang yang terutama di dalam di dalam hidup hidup ini ini muliakan karena haleluya Haleluya, haleluya haleluya, saya saya cinta cinta Yesus Yesus. haleluya haleluya Haleluya, saya cinta cinta Yesus Yesus. yang terutama di dalam hidup ini Ini meninggikan nama Yesus yang terutama
di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikanmu. Kami bersyukur kami boleh melewati hari-hari hidup kami. Kami menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur menjadi anakmu. Kami menghormati kekudusanmu. Kami menghargai kehadiranmu. Kami bersyukur. Adik-adik menyembah Tuhan. Semua buka suaranya, buka mulutnya. Datang kepada Tuhan. Naikkan syukurmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat segala kebaikanmu. Kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur buat rahmat dan anugerahmu. Kami bersyukur kami mengecap dan melihat kebaikanmu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang selalu menghibur kami. Kemanapun kaki kami melangkah, ada salam, ada blessingmu yang menyertai kami. Kami bersyukur. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Mari muliakan Tuhan. Naikkan syukurmu yang terbaik. Katakan Yesusku luar biasa. Haleluya. Biar hadiratmu memenuhi ruangan di mana kami berada. Kami percaya akan kehadiranmu. Kami percaya akan kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya akan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus.
Ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Benar Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau belajar mengasihi Engkau. Lebih dalam lagi kami mau belajar mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Kami mau terus belajar memujimu, menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Kami mau belajar mempergunakan mulut kami untuk memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengurapi mulut kami, hati kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan kami. Taruh di mulut kami roh puji-pujian yang baru, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahbiskan ibadah GAP, generasi anak panah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari adik-adik yang percaya kita katakan amin. Sekali lagi salam buat kita semua. Lambaikan tangannya. Salam. Salam. Maria. Iya. Kakak mau sapa-sapa dulu buat adik-adik semua. Salam buat adik-adik GAP dari Bekasi. Shalom Karya. Halo Maria. Salam Maria. Salam adik-adik GAP dari Manado. Shalom Maria. Salam adik-adik GAP dari Toraja. Shalom. Shalom Karya. Salam adik-adik GAP dari Timika, Papua. Shalom Maria. Iya, sekarang kita angkat dulu kedua belah tangan kita. Kita mau tos-tos dulu yuk. Pulpennya disimpan dulu. Ayo kita datang kepada Tuhan. Ya, kita bebaskan hati kita bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau tos-tos dulu. Dua, tiga, tos. Dua, tiga, tos. Adik-adik bagaimana malam hari ini? Adik-adik bersuka cita? Adik-adik bersuka cita? Sukacita. Sukacita. Iya. Yuk, katakan salam buat kita semua. Shalom. Shalom. Salam buat kita semua. Mana ini? Eklesia, disimpan dulu pulpennya. Ayo, katakan salam buat kita semua. Shalom Karya. Shalom Karya.
Kakak belum lihat kekompakan kalian. Masih ada yang begini, masih ada yang sambil nulis-nulis, masih ada yang bengong-bengong. Ayo semuanya, yuk relax dulu yuk. Mana kedua belah tangannya? Mana kedua belah tangannya? Ayo. Ayo ekspresi ke wajah kalian. Ayo, mana? Salam buat kita semua. Shalom. Shalom Kak Arya. Salam. Iya. Yuk Iya. adik-adik, sebagai rasa syukur kita, sebagai sukacita kita, kita naikkan pujian. Kita ini satu di dalam Tuhan, ya. Ada dari suku Batak, ada dari suku Manado, ada dari suku Papua, ada dari suku Sulawesi. Kita ini semua adalah satu di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Satukanlah hati kami, ya. Kita naikkan pujian ini, dibuka suaranya, ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yang berdua-dua, yang bertiga-tiga bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Coba kakak mau lihat, coba yang berdua-dua mana bergandengan tangan. Yang bertiga, coba. Bergandengan tangan nggak? Yang bertiga, ayo. Damien, Priscilla, sama Mary. Iya. Olive, Mesak bergandengan tangan. Rafael Angel bergandengan tangan. Mesak, Olive, ayo. Gaby, Carlo, Ecclesia, Gaveriel. Yang berdua-dua bisa bergandengan tangan. Kakak dengan Karen bisa bergandengan tangan ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, ayo. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ayo mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kakak belum melihat adik-adik ini
diekspresikan wajahnya untuk memuji Tuhan. Tapi kakak berharap di lain kesempatan adik-adik bisa lebih serius lagi. Iya, sekarang kakak memberi ruang kesaksian buat adik Rafa ya, yang berulang tahun pada tanggal 8 Juni kemarin. Ya, ayo adik-adik kita mau sapa dulu, kita mau bilang selamat ulang tahun Rafael. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Selamat ulang Rafael. tahun, Rafael. Tuhan Yesus Selamat memberkati. ulang tahun, Rafael. Memberkati. Selamat ulang tahun, Rafael. Tuhan Yesus memberkati. Tahun Rafael yang berkati. Iya, silakan Karya Rafael semuanya. bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan di hari ulang tahunmu pada tanggal 8 Juni kemarin. Waktu dan ruang kakak persilahkan. Dalam karya semuanya. Dalam semuanya. Rafael mau kesaksian. Puji Tuhan. Waktu tanggal 8 Juni, Rafael baru ulang tahun. Ke-10 tahun. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Sehingga Rafael masih ada sampai hari ini. Dan juga Rafael mau juga kesaksian. Puji Tuhan. Kemarin Rafael ikut lomba OSN dan puji Tuhan bisa selesai dengan baik dan tinggal menunggu hasil. Terima kasih karya, terima kasih teman-teman semuanya karena Tuhan Yesus semuanya berkat doa karya dan teman-teman semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, kakak percaya ya untuk OSN di mana Rafael sedang mengikuti lomba, kita percaya sungguh-sungguh bahwa Rafael keluar sebagai pemenang. Amin. Ya, yuk adik-adik kita percaya anak-anak Tuhan ditentukan untuk jadi pemenang. Ya, karena Tuhan kita sudah memenangkan peperangan saat melawan iblis, melawan kutub, melawan dosa, melawan dunia ini melalui kematian dan kebangkitannya. Ya, makanya kita lebih daripada pemenang. Amin. Iya, kakak berdoa untuk Rafael, apapun yang menjadi cita-citamu, apapun yang menjadi kerinduanmu, tangan Tuhan memberkatimu, tangan Tuhan yang mengurapimu, keberhasilan menjadi bahagianmu. Amin. Iya. Silahkan kakak kasih ruang buat adik-adik yang lain, silahkan. Ada yang mau bersaksi? Bagaimana adik-adik yang lain? Karen? Saya Kak, saya. Iya, silahkan. Eklesia. Jadi Eklesia selagi waktu SD bisa lulus dengan jujur menjawab tanpa menyontek-nyontek meskipun yang lain ada yang menyontek-nyontek Kak. Puji Tuhan Eklesia bisa lulus. Amin. Iya, kakak senang kali bisa mendengar Eklesia boleh lulus dari sekolah dasar dan sekarang masuk ke SMP. Tuhan memberkati Eklesia di sekolah yang baru nanti dan jadi berkat di dalamnya. Ya, tetap semangat ya, Clay. Iya Kak. Bagaimana dengan adik-adik yang lain yang baru lulus dari SD atau baru lulus dari SMP yang mau bersaksi atau yang masuk dalam penjurusan? Silahkan.
Bagaimana? Adakah? Kalau tidak ada, kita akan tutup ruang kesaksian, ya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik buat adik-adik kami yang telah menyaksikan cinta kasih Tuhan, di mana Rafael berulang tahun yang ke-10 tahun dan boleh mengikuti lomba OSN. Tuhan, kami percaya anak ini dalam pemberkatan Tuhan. Tuhanlah yang mengurapi dan menyempurnakan apa yang ada di dalam hidupnya, apa yang ia ikuti, terlebih di pertambahan usia yang baru. Bila Tuhan sendiri yang berperkara atas hidupnya, tambah-tambahkan hikmat marifatmu, kecintaan akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, terlebih sebagai anak panamu Tuhan. Biarlah ia semakin hari semakin dipersiapkan dan diperlengkapi untuk menjadi anak panamu Tuhan. Demikian pula buat eklesia yang boleh lulus dari SD masuk ke SMP Tuhan. Engkau juga memberkati di sekolah yang baru nanti boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau juga memberkati adik-adik GAP lainnya Tuhan yang belum dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tapi biarlah Tuhan juga mengurapi kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka. Dan biarlah kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, mari. Kami percaya Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara bagi kami. Pakai hambamu ini untuk menjadi saluran berkat bagi adik-adik kami. Biarlah Engkau menguduskan ruangan di mana kami berada, menguduskan tanah hati kami. Biarlah tanah hati kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sekali lagi salam buat kita semua. Shalom Karya. Salam karya. Salam karya. Iya, adik-adik, bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian? Baik karya. Iya. Kalau ditanya, dibuka itu mic-nya. Kan kakak bertanya. Ya, oke deh. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam perubahan bagian keberapa? Bagian 3. Bagian 3. Bagian ketiga. Yang pertama kita membahas tentang apa subtemanya? Perubahan bagian pertama subtemanya tentang apa? Keberdosaan kita. Menyadari akan keberdosaan kita. Perubahan bagian kedua subtemanya tentang Pola pikir. perubahan pola pikir. Dan hari ini perubahan bagian ketiga dengan subtema perubahan hidup. Apa subtemanya? Perubahan hidup. Perubahan hidup ya. Siapa yang ada Alkitab di atas mejanya? Alkitab di atas mejanya. Mana? Adik-adik ada Alkitabnya? Damien, Priscilla. Coba yuk kasih lihat yuk. Mesak Olive. Iya. Catatan kalian? Peralatan tulis? Peralatan tulis? Oke deh. Yuk, katakan saya siap. Saya siap. Saya siap. Iya. Yuk, hari ini firman Tuhan dengan tema perubahan bagian ketiga, subtema yaitu perubahan hidup. Coba kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Perlu nggak kita berubah adik-adik? Perlu. Perlu.
Oh, Perubahan itu satu keharusan apa tidak? suatu keharusan. Satu keharusan. Yuk katakan saya harus berubah. Ayo. Dua, tiga, Saya iya. Saya Saya harus saya berubah. Saya harus berubah. Taruh tangan kanan kalian di dada. Saya harus berubah. Dua, tiga, iya. Saya harus berubah. Harus Saya harus berubah. berubah. saya harus berubah. Saya harus berubah. Iya. Nah, jadi perubahan hidup itu adalah suatu keharusan. Ya. Jadi kalau ada yang bilang nggak penting perubahan, nggak harus, Kak. Ayo minta ampun sama Tuhan. Adik-adik ingat, perubahan itu harus. Perubahan itu sebuah keharusan. Ya, perubahannya menuju ke arah yang lebih baik atau malah sebaliknya? Lebih Para yang baik. lebih baik. Ke arah yang lebih baik ya, yang membawa kita kepada pertumbuhan. Oke. Jadi perubahan itu harus ya. Perubahan itu harus, tidak bisa tidak, harus titik ya. Eklesia, kakak mau tanya nih sama Eklesia. Eklesia maunya SD terus atau naik tingkat? Eklesia maunya SD terus atau naik tingkat, masuk ke SMP? Masuk ke SMP. Iya, masa SD terus? Ya, kakak juga mau tanya sama Mesak. Mesak maunya SMP terus atau masuk ke SMA? Naik, Kak. Naik kemana? SMA. Lah iyalah, naik ke SMA ya. Artinya Mesak juga mau mengalami perubahan, ya, perubahan yang lebih baik, ya, naik tingkat, naik level. Demikian pula dengan hidup kita. Kita juga harus mengalami perubahan, ya. Oke, sampai di sini paham tidak? Paham. Iya. Terus kakak sekarang mau tanya sama Gaveriel. Gaveriel ini kelas berapa sekarang? Masih 4, Kak. Mau Kelas kelas 4 5 ke depan. naik ke kelas 5. Gave mau kelas 4 terus, tidak naik ke kelas 5? Atau Gave mau naik ke kelas 5? Mau, Kak. Mau naik ke kelas 5. Kakak mau tanya sama Carlo. Carlo kelas berapa sekarang? Kelas 5 karya. Kelas 5. Naik ke kelas? 6. Naik ke kelas 6. Kakak mau tanya nih sama Carlo. Carlo mau kelas 5 terus atau naik ke kelas 6? Naik kelas 6, Kak. Naik ke kelas 6. Ya? Iya. Satu lagi kakak mau tanya. Junior. Junior kelas berapa sekarang? Kelas 3 karya. Kelas 3 naik ke kelas? 4. Naik ke kelas 4. Junior maunya kelas 3 terus atau naik ke kelas 4? Naik ke kelas 4 karya. Naik ke kelas 4. Artinya adik-adik mau mengalami perubahan atau peningkatan atau pertumbuhan. Iya atau iya? Iya. Lah iyalah, masalah iya dong. Ya, oke deh. Ya, jadi adik-adik perubahan itu harus. Ya, perubahan itu sebuah keharusan. Ya, perhatikan. Adik-adik kakak mau tanya. Adik-adik pernah nggak melihat orang itu tidak berubah? Atau nggak usah jauh-jauh. Adik-adik sendiri, ya adik-adik sendiri. Adik-adik merasa nggak dirinya berubah? Apakah adik-adik hanya masih bayi ataukah sudah tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi besar? Ayo kakak mau tanya. Adik-adik masih bayi atau sudah tumbuh menjadi besar?
Tumbuh jadi Bayi. besar. Tadi siapa yang bilang masih bayi? Siapa tadi yang bilang masih bayi? Ada? Adik-adik sudah tumbuh menjadi besar atau masih bayi? Tumbuh besar. Tumbuh besar. Tumbuh besar. Adik-adik bisa tumbuh besar berkat apa? Ayo. Berkat Tuhan. Iya, sudah pasti berkat Tuhan. Tapi ada yang lain. Coba ayo. Apa yang kalian... Berkat makanan. Gizi. Iya, adik-adik makan teratur. Ya, tidur teratur. Adik-adik boleh apa lagi? Ya, adik-adik boleh mensuplai makanan, minuman. Ya, sehingga adik-adik bisa tumbuh sampai hari ini, tumbuh besar, Olahraga. olahraga, apalagi, dan lain sebagainya. Ya, makanan yang adik makan itu makanan bubur atau makanan keras? Ayo kakak mau tanya. Makanan keras. Adik-adik bertumbuh seperti ini makannya bubur atau makanan keras? Makanan bubur. Dari minuman menjadi es. Kakak tanya makanan, minuman. Ayo dengar dulu. Itu menjadi Makanan keras. adik-adik makan bubur atau makan berat? Makanan ringan seperti bubur atau makanan berat yang adik-adik makan? Makanan berat. Makanan berat. Ada apa di dalamnya? Ayo makanan berat. Nasi. Nasi, sayuran, Sayuran. Protein. buah-buahan. Ada protein, ada karbohidrat, Daging. Daging mah. ada daging, dan lain sebagainya. Sehingga adik-adik mengalami perubahan dari bayi, tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa. Ya, artinya adik-adik mengalami perubahan. Ya, nah demikian pula dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, adik-adik. Kita juga harus mengalami perubahan hidup dari manusia lama kepada manusia baru di dalam Kristus. Dari anak belum di dalam Tuhan menjadi anak di dalam Tuhan. Adik-adik sampai di sini paham tidak? Paham, Paham. Kak Ria. Karyo. Iya. Jadi perubahan itu harus ya adik-adik. Adik-adik sendiri nggak mau bayi-bayi terus. Adik-adik sendiri nggak mau makannya cuma bubur terus. Iya atau iya? Iya. Iya dong kan. Iya dong, ya. Oke deh, ya. Oke, adik-adik perhatikan dengan baik. Jadi, perubahan itu harus. Perubahan itu sebuah keharusan. Sehingga kita mengalami apa adik-adik kalau kita mengalami perubahan itu? Kalau kita berubah, apa yang berubah di dalam diri kita tumbuh besar, ya. Kita tumbuh kuat, tumbuh sehat, tumbuh cerdas, ya. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang juga kita mau, ya. Makanya kita harus mengalami perubahan, ya. Oke, adik-adik, perubahan itu adalah sebuah keharusan. Yuk kita lihat yuk. 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14. Kakak mau tanya sama adik-adik. Perubahan. 2 Korintus ada di perjanjian lama atau ada di perjanjian baru? Baru. Baru. Yuk, kita buka firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan 18. Adik-adik bisa baca di ruangannya masing-masing ya.
Kakak akan bacakan buat adik-adik. 2, 3, ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Adik-adik, coba perhatikan. Di 2 Korintus 3 ayat 14. Yuk kita lihat di ayat 14. Perhatikan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikiran mereka telah menjadi tumpul. Adik-adik, apa yang membuat mereka pikirannya menjadi tumpul? Karena masih ada selubung. Tahu nggak selubung? Kalau masih ada selubung, mereka belum dapat melihat apa yang baik, apa yang benar, ya, apa yang memuliakan Tuhan. Ya, mereka belum bisa melihat karena masih ada selubung, masih ada selaput, ya, masih belum bisa melihat dengan jelas. Nah, seperti itulah kehidupan manusia lama kita, ya, sebelum di dalam Tuhan. Ya, kita ini masih ada selubung. Tapi setelah kita mengalami Tuhan atau mengenal Tuhan, maka selubung itu diambil dari kita, adik-adik. Makanya kita bisa melihat, ya, kita bisa mendengar. Kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik bisa nangkap nggak yang kakak sampaikan ini? Bisa, Karya. Adik-adik bisa nangkap? Adik-adik yang lain bagaimana? Ya. Apa yang kakak sampaikan Bisa, ini Karya. adik-adik paham? Iya. Ya, jadi kalau adik-adik bisa nangkap seperti ini, artinya selubung yang ada pada kita ini sudah dibuka. Kalau kita sudah mengenal Tuhan atau mengalami Tuhan, makanya pentingnya kita ini harus membiarkan Roh Kudus yang mengambil selubung dari dalam hidup kita, sehingga kita mengalami yang namanya pertobatan atau kita mengalami Tuhan. Ya, oke, adik-adik perhatikan dengan baik. Ya, 2 Korintus 3 ayat 14, selubung yang ada pada kita itu dibuka, ya. Makanya kita bisa melihat, bisa mendengar apa yang Tuhan mau, ya. Nah, perhatikan. Tadi kan kakak tanya di awal sama adik-adik, perubahan itu keharusan, iya atau iya? Iya. Iya. Jadi perubahan itu Iya. keharusan. Nah, tadi kan dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18, pikiran mereka menjadi tumpul walaupun diceritakan tentang Tuhan, walaupun disampaikan firman Tuhan, mereka itu nggak ngerti-ngerti adik-adik. Mereka tuh nggak paham juga karena masih ada apa tadi? Masih ada apa di dalam dirinya? Lulung. Masih ada selubung, masih ada selaput, masih ada dosa. Ya, makanya adik-adik kita harus memberi ruang yang besar kepada siapa supaya selubung itu atau selaput itu atau dosa itu dicabut dari hidup kita atau dibuang dari hidup kita. Memberi ruang kepada siapa? Ayo. Kristus. Ya, Kristus atau Roh Kudus. Ya, kita harus minta. Roh Kristus. Kudus, saya mau berubah. Nah, ketika kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidup kita, maka selubung itu dicabut atau diambil daripada kita. Makanya kita bisa melihat, bisa mendengar apa yang Tuhan mau buat kita. Nah,
Nah, adik-adik, perhatikan dengan baik. Perubahan itu sebuah keharusan. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami perubahan hidup? Yang pertama, kita harus punya tekad meninggalkan kehidupan lama kita. Kita harus punya tekad meninggalkan kehidupan lama kita. Ayo, apa yang masih hinggap di dalam diri kita? Hidup lama kita seperti apa? Ayo, manusia lama kita seperti apa? Untuk Adik-adik meninggalkan masih ada rumah nggak? kita. Yang pertama tadi apa? Itu apa yang harus dilakukan untuk Ditutup sayang, Gebi. Apa adik-adik? Apa yang harus kita tinggalkan? Manusia lama kita atau hidup lama kita seperti apa? Berdusta. Malas tidak malas lagi, marah-marah tidak marah lagi. Tidak menunda-nunda waktu. Iya, tidak menunda-nunda waktu, marah-marah, malas. Apalagi hidup lamanya seperti apa? Masih melawan orang tua, masih emosi, menunda-nunda, berkata kasar. Apalagi, Gafe, Baca Alkitab masih bolong-bolong. baca Alkitab masih bolong-bolong. Itu tadi siapa yang ngomong ya? Tadi yang ngomong baca Alkitab Aku, bolong-bolong Kak. siapa? Oh, Clay. Clay kayak suara mama ya. Oke. Saya juga, Apalagi Kak. Baca buku. baca Alkitab masih bolong-bolong. Junior, ayo keluarkan apa? Biar kakak tahu. Ayo. Apa Junior? Kak ada yang putus-putus cerita tadi Kak ada yang putus-putus. Masih ada kebiasaan lama di dalam Karya diri. putus-putus suaranya. Ada Kak ya. Adik-adik bisa dengar suara kakak? Ayo, kebiasaan lama yang ada dalam diri Junior apa? Berbohong. Berbohong. Oke, apalagi? Mesak. Suka Dari tadi marah-marah. kakak begini. Iya, marah-marah. Mesak. Egois. Egois. Olive. Melawan perkataan orang tua. Melawan perkataan orang tua. Ya, karena Karen, kedagingan. Yes, Gil? Malas. Malas. Damien? Damiannya lagi buang air kali. Priscilla? Melawan orang tua karya. Melawan orang tua. Mary? Melawan kakak. Apa? Melawan kakak. Melawan kakak? Bukan ganas ya?
Ganas itu apa ganas? Marah-marah, ya. Gaby, Malas karya. malas. Carlo, Suka mengejek, Kak. suka ngejek. Hati-hati ya. Itu bisa nanti ke arah apa? Bully. Ya, itu harus dibasmi. Rafael, apa Rafael? Mengejek. Malas. Mengejek, Malas. malas, Bantah. Apalagi. Membantah. membantah, Menunda. Nunda waktu. menunda. Disuruh ini nanti sampai besok tidak selesai. Nanti sampai tahun depan. Rahel, Suka menunda menunda pekerjaan. menunda pekerjaan. Aurel, Lupa waktu, Kak. apa? Lupa waktu. Oh, lupa waktu. Asal jangan lupa diri ya. Ya, ini Eklesia. Kenapa miring mukamu? Iya, ya adik-adik ya. Jadi itu harus ada tekad di dalam diri kita untuk meninggalkan kebiasaan lama atau hidup lama kita. Ya, harus ada tekad. Tahu nggak tekad? Saya mau buang itu semua. Saya harus berubah. Ya, paham adik-adik? Iya. Yang Paham, kedua, Kak. supaya kita mengalami perubahan yang kedua. Nah, ini yang penting. Yesus Kristus sebagai, ayo, sebagai apa dia? Sebagai apa yang membawa kita kepada perubahan? Ayo, sebagai apa? Kak, yang kedua apa? Putus-putus suaranya, Kak. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai, ayo, sebagai apa? Adik-adik, Sebagai juru selamat. iya, juru selamat. Sebagai apa untuk membawa kita ke dalam perubahan? Penolong. Penolong, apalagi? Dia menolong kita untuk membawa kepada perubahan. Ayo, dia apalagi? Sebagai, Tuhan kita. ya kalau udah juru selamat Tuhan kita. Ayo, apa? Penolong, penghibur, pembela. Ya, dia sebagai penolong kita, dialah yang menolong kita untuk kita berubah. Dialah yang menghibur kita untuk terjadinya perubahan. Dia juga sebagai pembela kita. Ya, oke. Yang ketiga, perubahannya instan atau terus-menerus? Ayo, kakak mau tanya. Adik-adik berubahnya bisa sebentar atau terus-menerus? Ayo, sekarang ini adik-adik masih dalam proses atau sudah berhasil? Ayo, yang kemarin itu kebiasaan lama. Proses. Dalam proses. Masih dalam proses, Masih dalam proses. artinya perubahannya terus menerus. Ya, jangan berhenti, jangan putus asa. Ya, terus minta sama Tuhan, saya mau berubah, saya mau berubah. Yang keempat, yang keempat, jangan takut untuk gagal.
Jangan takut untuk gagal. Maksudnya apa? Ayo. Kalau kita gagal dalam proses, kita coba lagi, bangkit lagi, semangat lagi. Ya, kalau adik-adik belum lulus misalnya, tentang apa tadi? Kebiasaan apa adik-adik? Tadi ada Bisa kebiasaan lupa apa tadi? Lupa apa tadi? Lupa waktu. Kakak pikir lupa diri. Lupa waktu. Ayo coba lagi kalau kita masih belum bisa atau masih apa? Gagal misalnya, kita coba lagi, bangkit lagi, semangat lagi. Kalau kita masih marah-marah, masih melawan perkataan orang tua, masih malas-malas, ayo bangkit lagi. Jangan takut untuk gagal. Ya, artinya kita mau mencoba dan berusaha dengan baik, ya. Oke, sampai di sini adik-adik paham nggak? paham Karya. Kakak mau tanya pembelajaran kita hari ini. Coba kakak mau tanya siapa ya? Berkat. Coba simpulkan apa yang kakak sampaikan dengan bahasa yang kamu mengerti. Ayo, perubahan itu harus bagaimana? Terus ceritakan yang kamu tangkap hari ini. Ayo, nanti kakak siap-siap buat mesak yang besar-besar siap-siap ya. Eh, tema kita hari ini itu tentang perubahan bagian ketiga. Ya, Subtemanya itu tentang perubahan hidup. Perubahan adalah keharusan Kak. Perubahan ya, adalah keharusan kita ke arah yang lebih baik agar kita bisa tumbuh. Perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Firman Tuhannya diambil dari 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. Eh, ya. dulu pikiran yang 2 Korintus 3 ayat 14-nya, dulu pikiran kita tumpul karena masih ada selubung atau dosa atau penghalang. Namun sekarang selubung itu telah dicabut dari kita. Cara mengalami perubahan hidup, yang pertama, mempunyai tekad untuk meninggalkan manusia lama. Yang kedua, menjadikan Yesus sebagai penolong, penghibur, dan penyemangat. Yang ketiga, perubahan secara terus-menerus. Dan yang keempat dan terakhir, jangan takut untuk gagal. Iya, bagus. Iya, sekarang kakak mau dengar dari Gebi. Ayo, Gebi. Kenapa perubahan itu sebuah keharusan, Gebi? Kalau menurut aku perubahan merupakan sebuah keharusan karena perubahan itu penting buat kita untuk mengubah diri kita. Karena setiap manusia itu awalnya pasti berdosa. Sekarang setiap manusia pasti melakukan dosa. Makanya manusia perlu berubah agar menjadi lebih baik, Kak. Itu Iya. sih kalau Kalau secara fisik itu secara kerohanian. Kalau secara fisik, Aurel, tahu nggak secara fisik itu kayak bayi harus berubah ketika dia apa dari bayi tumbuh dia menjadi apa? Kenapa dia bisa berubah? Kenapa dia bisa bertumbuh? Berkat apa? Ayo coba. Karena dia makan makanan yang bergizi yang berkarbohidrat. Terus em, em, Sekarang pertanyaan Mama tadi sama Aurel. Ayo Aurel, perhatikan.
Ini kalau secara fisik dari bayi, ya kan, dia bertumbuh atau dia berubah, ya, menjadi anak-anak atau menjadi remaja atau menjadi dewasa. Apa yang membuat mereka ini mengalami pertumbuhan? Ya, apa yang disuplai? Apa yang membawa kepada perubahan dari kecil jadi besar atau dari bayi menjadi tumbuh besar? Apa yang disuplai? Adakah makanannya? Adakah minumannya? Atau adakah yang lain gitu loh. Yang membuat seseorang itu mengalami pertumbuhan. Ya, yang jelas. Ayo. Dari makan bergizi, makan protein, karbo, terus serat gitu. Terus kalau yang kedua ini itu pubertas. Yang lain. Ayo. Ya, pokoknya dari anak-anak atau dari bayi tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, berubah karena ada makanan, ya, makanan karbo, protein, serat, ya, tadi ya, Karan. Ya, sehingga dia mengalami pertumbuhan atau dia dari minum ASI, ya, kepada minum susu, ya, sapi, apa, air susu di luar ASI, ya, air susu, ya, ya, minum susu, ya, sehingga dia tumbuh menjadi besar, ya. Terus makanannya nggak lagi bubur, ya, makanan berat, ya, nasi, ya, sehingga dia tumbuh menjadi besar. Bagaimana dengan Mesa? Kakak mau tanya nih Mesa. Tadi 2 Korintus 3 ayat 14, pikirannya menjadi tumpul. Di sini masih ada selubung, masih ada selaput, masih ada dosa. Coba kamu sebutkan dosa-dosa apa kalau itu ada di dalam dirimu yang harus dibuang dari hidupmu. Sehingga selubung itu boleh lalu dari dirimu. Dan mulai mengenal Tuhan dengan benar. Boleh melihat Tuhan dengan benar. Boleh mengalami Tuhan dengan benar. Apa yang harus dibuang dari dalam diri Mesak? Selubung apa yang membuat Mesak masih bercokol, ya, masih hidup di manusia lama? Ayo, apa yang harus dibuang dari dalam diri Mesak? Oke. Seperti rasa malas, berkata kasar, melawan orang tua, emosi, lalu Tadi mengerjakannya di poin bolong-bolong. Ya, apa? Yang terakhir? mengerjakan tugasnya bolong-bolong. Mengerjakan tugasnya bolong-bolong. Ya, kakak sampai bolak-balik nanya Mesak. Ya. Nah, tadi Mesak perhatikan poin pertama. Poin pertama apa itu tadi? Langkah-langkah untuk kita mengalami perubahan hidup. Poin pertama apa kalimatnya? Apa Mesak? Poin pertama apa Mesak? Adik Pertama adalah kita harus punya tekad untuk meninggalkan manusia lama. tekad untuk meninggalkan hidup lama atau manusia lama atau kebiasaan lama. Jadi kalau tadi Mesak udah sebutin tuh, ya masih ada
dosa atau manusia lama di dalam diri Mesak, harus ada tekad untuk tinggalkan itu. Ya, harus ada tekad juga di dalam diri adik-adik. Ya, adik-adik paham? Oke. Yang Paham. kedua, yang kedua, eklesia. Yang kedua, Yesus sebagai apa untuk membawa kita kepada perubahan? Perubahan hidup. Benar, Yesus Yesus, sebagai juru selamat, Yesus sebagai apa tadi? Tuhan. Tapi di sini untuk membawa kita kepada perubahan, Yesus sebagai Yesus sebagai iya, Yesus sebagai rupa kayak pengampunan, bisa mengampuni kita, bisa memaafkan dosa-dosa kita. iya, Yesus sebagai apa di situ? Rahel, Yesus Ya, sebagai Yesus Kristus sebagai penolong kita, terus penolong, sebagai pembela kita, sebagai pembela, sebagai terus penghibur. Ya. Oke. Yang ketiga, perubahannya instan atau bagaimana, Angel? Perubahannya instan atau terus-menerus? Perubahan terus menerus. Terus-menerus ya. Yang keempat atau yang terakhir, Carlo, jangan takut untuk apa? Gagal. Jangan takut untuk gagal. Kalau kita gagal, kita harus bagaimana? Berubah. Harus coba lagi, bangkit lagi, semangat lagi. Ya, makanya orang yang tidak takut untuk gagal, dia orang-orang yang mau bangkit, orang-orang yang tidak putus harapan, orang-orang yang tidak menyerah begitu saja. Ya, karena dia mau berubah, mau ke arah yang lebih baik. Ya, oke deh. Adik-adik, inilah pembelajaran kita malam hari ini. Kakak minta adik-adik, ayo perhatikan baik-baik. Ya, perubahan hidup itu penting. Ya, perubahan ke arah yang lebih baik itu penting. Ya, secara fisik aja dari bayi berubah menjadi apa ketika dia tumbuh besar? Ayo, dari bayi tumbuh menjadi apa? Ayo, Anak-anak. anak-anak. Terus tumbuh menjadi Remaja. remaja. Terus tumbuh menjadi Orang dewasa. dewasa. Nanti adik-adik jadi dewasa juga nggak, kakak mau tanya? Mau jadi dewasa. Jadi dewasa, masa anak-anak terus ya. Tapi adik-adik kakak mau tanya, setiap perubahan itu bisa terjadi ketika dia, apa yang dia supply, ayo. Apa yang masuk ke dalam tubuhnya? Makanan. Makanannya bergizi, minumannya bergizi, olahraga yang cukup, ya, sehingga dia mengalami pertumbuhan. Demikian pula dengan kerohanian kita, ya. Makanya dikatakan perubahan hidup itu sebuah keharusan. Harus, gak bisa tidak. Gak bisa, gak harus mengalami perubahan. Ya, perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Dari hidup manusia lama kepada hidup manusia baru. Dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Ya, kakak mau tanya sekali lagi sama Priscilla. Priscilla, kakak mau tanya Priscilla. Perubahan itu penting nggak, Priscilla?
Penting karya. Apa yang kamu mau rubah dari dalam dirimu ke arah yang lebih baik? Ayo, tekad kamu apa? Dari melawan orang tua tidak melawan lagi karya. Apa yang akan kamu lakukan dengan tidak melawan orang tua? Bagaimana sikap kamu atau cara kamu untuk merubah itu? Kalau orang tua suruh langsung dilakukan. Langsung dilakukan. Terus, kalau orang tua ngomong, kamu bantah atau kamu dengerin dulu? Dengerin dulu. Dengerin dulu. Terus tindakanmu apa? Lakukan. Lakukan. Ya, oke deh. Adik-adik sampai di sini paham? Ya, Paham. ayo. Apalagi adik-adik ini adalah GAP-nya Tuhan. Harus mengalami perubahan. Ingat, ingat adik-adik, sebagai GAP kita mengalami proses juga enggak? Mengalami proses ibarat kayu, ya. Untuk menjadi anak panah itu harus dimurnikan, harus dibersihkan, harus dikikis, harus dibuang yang tidak baik yang ada di dalam kayu itu. Apalagi kita sebagai anak panahnya Tuhan, hidup kita juga harus mengalami pemrosesan untuk menjadi anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. Jadi adik-adik jangan takut untuk mau diproses, jangan takut untuk dimurnikan. Ya, adik-adik kakak mau tanya sekali lagi, kita mau menjadi anak panah yang ece-ece atau menjadi anak panah yang murni di hadapan Tuhan? Anak panah yang di hadapan Tuhan. Anak panah yang murni, anak panah yang siap. Ya, makanya adik-adik terus deklarasikan itu setiap hari bahwa saya adalah anak panah pilihannya. Ya, adik-adik siapa di sini setiap hari deklarasi? Ayo, yel-yel. Bahwa saya anak panah yang tangguh, saya anak panah yang berkarakter, saya anak panah yang berkarunia, saya anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. Ingat adik-adik, ketika kita memperkatakan Mazmur 127 ayat 4 dan 1 Timotius 4 ayat 12, itulah yang terjadi atas hidup kita. Siapa di sini setiap hari? Ayo, yel-yel bahwa saya adalah anak panahnya Tuhan. Setiap hari, ayo siapa? Atau kalian sudah nggak pernah lagi, cuma di hari Jumat aja. Ayo, siapa? Tidak ada? Karan? Cuma Karan? Yang lain? Bagaimana dengan yang lain? Oh, berkat. Bagaimana dengan yang lain? Eklesia. Cuma dua? Ada yang lain? Ini kakak bertanya loh. Ini yang lain bagaimana? Kalian ini anak panah atau bukan? Bagaimana dengan yang lain? Setiap hari masih deklarasi, masih yel-yel. Carlo enggak. Yang lain? Waduh, bagaimana ini? Kalian tidak anggap penting ya? Bagaimana dengan yang lain? Sangat disayangkan. Bagaimana dengan yang lain?
Berarti kalian melempem ini. Ayo, bagaimana? Penting nggak? Bagaimana mau menjadi Penting. bagaimana mau menjadi anak panah pilihan? Kalau hal-hal yang seperti ini aja nggak dilakukan. Rafael Angel, bagaimana? Kadang masih bolong-bolong, Kak. Gaby Carlo, Enggak karya. kenapa? Banyak waktu kalian. Rahel, Enggak, Kak. Nesta Kolip, Enggak, Kak. Aurel, Enggak, Kak. Damien, Priscilla, Mary, Kalau Damien pada saat mau tidur karya. Priscilla, Mary, Bolong-bolong karya. Junior, Bolong-bolong karya. Gave, Bolong-bolong. Yeskil, Udah mulai bolong-bolong karya. Karan, bagaimana ini kalian? Ayo, buktikan. Kalau kita ini anak panah pilihan, nggak akan membiarkan semenit pun untuk tidak mendeklarasikan. Karena dengan kita mendeklarasikan atau kita memperkatakan, itu kita sedang berhadapan dengan kekuatan yang besar. Ya, bagaimana kita melibatkan Tuhan. Ya, supaya Tuhan mengurapi kita, menolong kita menjadi anak panahnya. Makanya adik-adik, kenapa setiap hari artinya kita menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan. Ya, supaya adik-adik dibangun imannya, dibangun rohnya, dibangun semangatnya. Nah, contoh nyata, contoh. Kalau ada Zoom, jangan ada omongan begini. Ah, malas Zoom lagi. Misalnya, itu sebenarnya adik-adik sedang mematahkan sesuatu yang sangat penting. Makanya hal-hal yang seperti ini, ayo semangat lagi. Kalau ada dibilang mesbah, bangun mesbah. Jangan bolong-bolong, jangan main-main lagi. Ya, adik-adik mau mengalami perubahan ke arah yang lebih baik atau malah sebaliknya? Biasa-biasa aja. Ke arah yang lebih baik. Ayo, komitmen, bangkit, semangat, tekad. Kakak kasih tugas itu nggak sekedar tugas. Kakak punya catatan khusus. Kalau kalian di WA aja nggak dibalas, dikasih tugas nggak direspon, ya nggak apa-apa. Nggak masalah di kakak. Tapi ya cukup sampai di situ kakak menilai kalian. Mesak kalau dikasih tugas langsung direspon. Jangan dianggap sepele kalau kakak punya tugas. Adik-adik yang lain, Priscilla, Damien juga. Masih banyak yang nggak respon. Kalau kalian anggap penting, ayo. Kalau kalian nggak anggap penting apa yang kakak sampaikan juga nggak apa-apa. Nggak masalah di kakak. Anak-anak panah pilihan yang akan dipakai Tuhan, bukannya ecek-ecek.
Ya, kakak itu memberi applause bagi adik-adik yang serius dengan apa yang kakak sampaikan. Ya, tapi kakak berharap, ayo, ini jadi pembelajaran. Ayo lebih semangat lagi. Ingat loh, adik-adik ini anak panah. Ya, apa yang kita kita serius lakukan itu jadi benih yang tumbuh subur nantinya. Makanya setia dari hal yang kecil. Luangkan waktu, komitmen sungguh-sungguh waktu adik-adik di dalam kamar. Ayo pakai waktu itu. Singkirkan dulu yang lain-lain. Fokus dulu dengan apa yang kakak sampaikan. Ya, ayo. Kakak nggak masalah mau dari manapun adik-adik, mau dari Timika, mau dari Toraja, mau dari Manado, mau dari Bekasi atau dari Surabaya, nggak masalah. Ayo, ya. Adik-adik harus semangat lagi. Kalau adik-adik bisa belajar untuk hal-hal seperti sekolah dan lain sebagainya, masa untuk yang satu ini kalian tidak lebih serius lagi? Ya, kakak punya tugas sama adik-adik itu untuk kalian sebenarnya, bukan untuk kakak loh. Ya, ayo, kalian mau semangat lagi nggak? Siapa yang tahu yel-yel kita? Adik-adik tahu nggak? Atau nggak tahu sama sekali? Makanya adik-adik nggak apa nggak memperkatakan yel-yelnya setiap hari. Tahu nggak? Tahu karya. Iya, cuma eklesia sama berkat. Bagaimana dengan yang lain? Tahu tidak? Makanya kalau kalian nggak tahu, taruh di dinding kamar kalian. Makanya kenapa kakak bilang taruh di dinding kamar, supaya ketika kalian masuk kamar, oh iya, saya belum deklarasi, atau saya belum baca Mazmur, misal, atau saya belum yel-yel, misal. Kenapa kakak bilang taruh di dinding kamar kebiasaan-kebiasaan lama atau kebiasaan-kebiasaan yang belum dirubah? Itu bisa ketahuan ketika kita masuk kamar. Oh, saya belum ini. Jangan langsung pegang HP dulu, jangan langsung pegang yang lain dulu. Kakak kalau lihat Alkitab, itu oh saya belum saat teduh. Ini Alkitab sampai berdebu misalnya. Ya karena nggak pernah dibaca. Kalau Alkitab kakak sudah berdebu, udah pasti berdebu. Ya udah robek-robek malah. Udah tumpahan madu ini. Kalau Alkitab kalian bersih, itu tanda tanya itu. Gak pernah disentuh berarti. Ayo, semangat lagi ya. Adik-adik ini anak panah. Adik-adik ada di grup ini, itu GAP, generasi anak panah. Kalau cuma sekedar mengisi kekosongan, lewat. Tapi kalau adik-adik tahu kenapa saya ada di sini, artinya adik-adik harus mengalami perubahan. Harus serius, harus semangat, harus tekad. Rafael Angel, ayo. Yang masih bolong-bolong ini, adik-adik tadi semua. Ya, kakak ulang sekali lagi, penting tidak perubahan itu? Penting nggak? Ya, Penting. adik-adik memang nggak gampang untuk menjadi anak panah. Anak panah itu harus diproses. Anak panah itu harus dimurnikan. Anak panah itu harus dikikis. Omongan kakak ini merupakan silet, pisau yang menusuk, ya. Tapi itu untuk kebaikan. Kakak kalau dikasih tugas langsung kakak kerjakan. Makanya nggak pernah menunda-nunda pekerjaan. Kalau dikasih tugas dari kuliah, tugas dari siapa, itu kakak kerjakan.
Ya, respon kalian itu nomor satu ya. Kalau dikasih tugas nggak dikerjakan itu urusan kalian. Tapi kakak nggak punya penilaian. Jangan bolak-balik kakak. Tanya lagi gimana tugasnya, gimana tugasnya. Kakak kasih catatan khusus sama kalian ya. Tugas-tugas kalian itu kakak catat ya. Kakak tulis tuh kebiasaan lama. Ini misalnya Aurel, Rahel, Yeskil, Berkat, siapa misalnya. Itu kakak lihat itu. Nanti kalau kakak telepon, kakak tanya gimana dek, ini kebiasaannya sudah dirubah, sudah mengalami perubahan. Kalau kalian bilang nggak tahu kak, ya udah ya. Jangan lupa apa yang kakak minta sama kalian, kerjakan itu. Oke, adik-adik ingat perubahan itu sebuah keharusan, perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Makanya kalau adik-adik tahu bahwa kalian ini adalah GAP-nya Tuhan, harus mengalami perubahan. Perubahannya apa? Ayo, cara-cara yang enggak, yang cara-cara yang lama harus dirubah. Yang malas dirubah jadi rajin. Yang enggak semangat jadi semangat. Yang lupa jadi ingat. Ya, nanti kalian akan lihat hasilnya. Ketika kalian memperkatakan itu, terlihat hasilnya. Dan kakak sampai hari ini masih memperkatakan bahwa diri kakak adalah anak panahnya Tuhan. Tapi kakak juga harus belajar, adik-adik. Kakak juga harus memberi waktu untuk saat teduh bersama Tuhan. Kakak harus punya kehidupan doa. Kakak harus punya kehidupan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Kakak juga harus punya waktu untuk mesbah, memuji, menyembah. Jadi nggak dipaksain lagi, nggak disuruh-suruh lagi. Ya, ayo adik-adik GAP semuanya tanpa terkecuali. Ya, oke adik-adik sampai di sini paham? Paham, Karya. Ya, nanti kakak punya tugas sama kalian. Ya, kalian responi. Ya, ingat kakak punya belakangan ini kakak akan kasih tugas ya lebih sering, tapi yang ringan-ringan kakak kasih tugas sama kalian. Dan kakak akan memperhatikan setiap jawaban kalian. Ya, suatu waktu kakak telepon, kakak tanya, kalian harus siap. Oke? Firman Tuhan cukup sekian. Ingat, hari ini pembelajaran kita tentang perubahan hidup. Ya, manusia harus mengalami perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan itu membawa kita kepada pertumbuhan. Perubahan itu membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan. Pertumbuhan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah perubahan. Ya. Makanya kita harus mengalami Tuhan. Ya, makanya kalau kita mengalami Tuhan, tadi dikatakan apa? 2 Korintus 3 ayat 14, lubung atau selaput atau penghalang itu dicabut ya, lalu dari hidup kita. Ya. Oke, adik-adik harus mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Ya, ingat adik-adik ini adalah GAP-nya Tuhan. Ya, ayo serius ngomong sama diri sendiri, saya adalah anak panahnya. Setiap hari kakak kasih deklarasi, kakak kasih Mazmur. Ayo Mazmur berapa? Mazmur 91, Mazmur 23, Mazmur 121, Masuk saat Mazmur 1. Deklarasikan itu. Ayat hafalan yuk. Yesaya 41 ayat 10. 2, 3, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Ayat hafalan yang lain nanti kakak tes. Oke, adik-adik cukup sekian firman Tuhan malam hari ini. Ayo kita deklarasi, ayo yel-yel GAP. 2, taruh tangan kanan kalian di dada. 2, 3, iya. Riama anak
panah yang tangguh, Riama anak panah yang berkarakter, Riama anak panah yang berkarunia, Riama anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, Riama anak panah pilihan. Amin. Iya, kakak mau ucapkan terima kasih buat adik-adik. Ya, terima kasih buat Karen. Terima kasih buat Rafael Angel. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Gaby Carlo. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rahel. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mesak Olive. Terima kasih juga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Aurel. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Berkat. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Junior. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Gaveriel. Terima kasih juga Kak Ria. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Eklesia. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Damien, Priscilla, Mary. Terima kasih Karya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yeskil. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Ini Yeskil masih di mana? Udah nyampe rumah sih. Oh, oke. Adik-adik, ya, kakak berharap adik-adik ayo semangati diri kalian. Kalian ini anak panah. Ya, kakak ini kalau di Alkitab aja ada kata anak panah itu langsung ke diri kakak. Identik dengan diri kakak. Karena itu sudah mendarah daging buat kakak. Setiap lihat gambar anak panah atau setiap lihat orang lagi memanah itu kakak langsung tarik ke diri kakak. Ya, makanya adik-adik harus mendarah daging juga dalam diri adik-adik bahwa saya adalah anak panahnya Tuhan. Makanya kalau ada deklarasi, ada yel-yel, ada yang harus kalian lakukan, ayo bangkitin lagi. Iblis nggak bisa ganggu gugat loh adik-adik. Ya, ayo dimanapun kalian melangkah, Tuhan akan buat perbedaan kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, adik-adik kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Ya, terima kasih juga buat Mbak Jusita. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Bapak Thomas Tresahono, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat keluarga yang mendampingi. Dan kakak berharap adik-adik ayo lebih bersemangat lagi di dalam Tuhan. Ya, oke, mari kita satukan hati kita akan tutup di dalam doa. Bapak kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembelajaran malam hari ini mengenai perubahan hidup. Kami tahu Tuhan, perubahan itu sebuah keharusan. Kami harus berubah ke arah yang lebih baik. Kami harus mengalami pertumbuhan. Kami juga akan menerima berkat-berkat yang dari Tuhan ketika kami mengalami perubahan itu. Dan kami tahu bahwa perubahan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus, mari berkati setiap adik-adik kami yang tergabung di GAP, generasi anak panah. Hamba mengakui mereka membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, mari Engkau menjamah setiap adik-adik kami yang tergabung di GAP ini Tuhan. Bila ada roh kemalasan, bila ada roh eh, kemunduran, masih ada roh yang masih bermain-main, dimanapun mereka berada. Roh Kudus jamah satu persatu. Engkau tilik hati mereka. Kau baharui hati mereka, kau baharui pikiran mereka, baharui hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Ada perubahan yang semakin baik ke arah Kristus. Untuk itu Roh Kudus, biarlah Engkau tumbuhkan subur benih-benih itu
Kau sirami Tuhan, Kau tolong mereka Bapa dalam setiap proses pemurnian ini Bapa, sehingga mereka boleh melihat dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Menjadi anak-anak panah yang memang Engkau lesatkan dan Engkau bawa ke titik sasaran yang tepat. Kami percaya bahwa mereka adalah GAP-mu Tuhan, yang akan berdiri tegak, membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Roh Kudus, mari materaikan setiap benih firman-Mu yang telah mereka dengar malam hari ini. Materaikan itu ke dalam leluhur hati mereka. Mereka boleh bertumbuh ke arah Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kami akan menutup ibadah kami ini dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak, sebelumnya kami mau berdoa buat Matthew. Kami bawa Matthew ke dalam tangan Tuhan. Dia sedang sakit radang tenggorokan Tuhan. Engkau jamah oleh bilur-bilurmu sakit penyakit Matthew, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga buat adik-adik kami yang lain Tuhan yang sudah lulus dari sekolahnya Bapa. Engkau memberkati mereka di sekolah yang baru nanti Tuhan. Engkau memberi kesehatan yang prima, kekuatan, semangat, dan pengharapan. Mereka boleh menjadi berkat di sekolah yang baru nanti. Juga memberkati adik-adik kami yang naik ke kelas yang lebih tinggi Bapa. Engkau juga menolong mereka di kelas yang baru nanti Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat di kelas yang baru nanti Tuhan. Engkau memberkati juga keluarga yang mendampingi. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati sekolah adik-adik kami Tuhan. Engkau memberikan roh hikmat, roh kepandaian yang berasal daripadamu. Kecerdasan ilahi, kecerdasan di atas rata-rata ada atas mereka. Lindungi, jagai pergaulan mereka. Luput kehalokan dari segala kecelakaan, dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari segala tulah kutuk apapun tidak berkuasa atas mereka. Pagari kehidupan adik-adik kami. Pagari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba perkatakan mereka berhasil. Mereka lulus. Mereka diberkati. Pandai cerdas. Generasi juara. Generasi unggul. Generasi yang diurapi dan diberkati Tuhan. Generasi penuntas. Generasi penuai. Generasi pendobrak. Generasi penerobos. Generasi anak panahnya Tuhan. Yang akan Tuhan pakai dahsyat. Yang akan Tuhan lesatkan ke titik sasaran yang tepat. Diberkatilah hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua belah tanganmu, aminkan kata kalimat doa yang akan kakak sampaikan di tengah-tengah kita. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu. Masa depan yang gilang gemilang, hari depan yang penuh dengan harapan, menjadi bahagia mereka. Diberkatilah pekerjaan tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awan yang permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP, generasi anak panah. Kita katakan, amin. Ya, silakan Kak Jusita. Iya, silakan Kak Jusita. Jangan begitu. Ini begitu. Itu harapan. Satu, dua, tiga. Oke. Kasih Karya.